Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan bahas mengenai mencari konslet pada komponen handphone. Ini handphone Vivo ya, ataupun handphone lain lah ya, yang buat teman-teman belajar ya. Ini jalur plus, ini jalur min ya. Jadi ini indikasinya ini IC power hidup ya teman-teman. Kita akan mencari konslet bersama-sama, apakah rusak di CPU apa di resistor kapasitor ya. Ini kita tempelkan di sini. Untuk tegangan PSU adalah 38 ataupun 37 ya, udah cukup. Kemudian coba kita nyalakan untuk mesin handphonenya, gimana diagnosisnya si PSU ini ya. Ampere naik di 0,2 ya, di bawah ya, dan berdenyut ataupun goyang-goyang ya. Nah ini seperti ini adalah jalur IC power ataupun IC power ini sehat ya, normal ya. Cuman di IC CPU dia tidak menyambut, tidak mensuplai ya, tidak mengirim tegangan ya. Artinya arus itu terputus ya, entah putus dari kapasitor ataupun memang jalur kaki IC-nya tidak terkoneksi ya. Teman-teman bisa lihat ya, 0,2 turun, 0,2 turun ya. Ini artinya IC power normal ya. Nah kemudian coba kita akan cek menggunakan dioda mode ya. Jadi kerusakannya di mana ya? Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini min ya, min ke ground ya, ke ground gini. Coba cek dulu groundnya. Kita cek jalur VBAT-nya ya. Ini ground, ini fuse ground, ini plus VBAT, tidak ada konslet ya, tidak ada konslet. Ini min. Nah kita cari ke area IC power ya. Nah ini ada kapasitor menuju CPU, apakah ada yang konslet atau tidak. Ini normal. Nah ini bermasalah ya guys, ini area CPU ya, ini normal, ini normal, ini konslet short ya. Jadi yang short itu 1, 2, 3 ini jalur pensuplai penghubung ke IC CPU ya. Jadi sesuai dengan analisa pada PSU itu 0,2 naik turun terus ya. Ini normal, normal, normal. Ini kapasitor yang kecil, kita cek sini normal. Nah jadi ini yang rusak, yang indikasi kerusakan itu pada area kapasitor, tapi belum tentu ya. Kita cek ke area kapasitor IC power ya. Normal, 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 normal. Nah area IC power ini normal ya, makanya tadi yang di diagnosa pada bagian PSU dia IC power itu bekerja ya, tapi mentok di area sini. Nah kemudian coba kita balik kalengnya ya. Ini proses pencarian short ya, konslet. Nah, kita balik, ini adalah CPU
Ini MMC itu bentuknya lebih gede dari IC CPU. Kita taruh di kaleng dulu. Nah, di sini ada kapasitor ya, yang warnanya kayak coklat gitu. Normal ini ya. Ini sebelah sini normal. Jadi kalau satunya bunyi itu ground, kemudian keluar angka itu plus, itu normal gitu ya. Normal. Nah, ini kanan kiri bunyi ya, ini short ya ataupun konslet. Nah, ini aman, normal. Jadi ini di area CPU ada satu komponen yang konslet. Ini normal. Nah, ini area MMC, kita cek apakah ada gangguan kapasitor konslet juga. Aman. Jadi ini penyakitnya masih di area sekitar CPU ya. Jadi kita akan mencopot komponen kapasitor ya teman-teman, yaitu yang ini ya, yang kedetek multitester ini short ya, yang satu ini kecil ya. Nanti kita cabut. Setelah cabut, coba kita cek pada bagian kapasitor besar ya, yang dari IC power menuju pensuplaian ke CPU ini. Kita akan cek yang 1 2 3 ini ya. Ini yang konslet 1 2 3, yang ini normal. Kita akan nyalakan blower ya. Ini corongnya kita ganti dulu ya guys. Corongnya kita ganti yang agak kecil ya. Jadi kerusakan seperti ini gantung di 0,2 stok logo ataupun berdenyut, itu masih diindikasi pada IC CPU ya. Jadi belum tentu IC-nya, tapi area ya. Bisa dari CPU-nya minta direbal ya, ataupun hanya ganti kapasitor, kadang juga berhasil ya, tergantung, sebab membutuhkan analisa ya. Kita nyalakan, panas 350 ya, anginnya 1,5. Kita menuju ke sini lagi. Kita zoom. Yaitu kapasitor yang ini akan kita cabut ya. Kita kasih flip dulu ya guys. Jadi sebelum memvodi CPU, kita analisa kapasitornya dulu. Kita coba jepit dulu supaya tidak mengenai karet ya. Posisinya taruh di atasnya aja ya, jangan dijepit dalam, karena ini cuma melepas
kapasitor yang kecil ini ya, cari posisi yang enak ya. Jika panasnya kurang, teman-teman bisa tambahkan nyampe 400. Anginnya turunin ke 1. Setiap blower settingannya beda-beda ya, tergantung merek. Kemudian kita kasih fluk lagi ya, karena fluknya langsung hilang. Fungsinya kita panaskan lebih tinggi, tujuannya agar lebih cepat terlepas ya, agar tidak terlalu lama, bisa merusak CPU ataupun pecah ya, ataupun kembung PCB ya. Kita arahkan ke kapasitor yang akan kita ambil. Lumayan kuat, kita tambahkan fluk lagi guys. Oke, ini udah dicabut kapasitornya guys. Kapasitornya lepas dia ya, mental ya. Ini kapasitor yang di sini. Oke, kita nunggu dingin. Kita semprot. Kita semprot kontak cleaner ya.
Nah, ini kapasitor yang sini udah terlepas ya, loncat dia. Oke, kita akan coba ukur kembali menggunakan tester digital di area sini. Area sini masih konslet apa enggak? Kalau misalkan enggak konslet, tinggal diganti kapasitor. Tapi kalau misalkan di sini tetap konslet, berarti di jalur CPU ya, kaki CPU yang bermasalah. Jadi kalau untuk jalur CPU butuh penanganan ekstra lagi karena ini tipenya tipe LIM ya. Kita nunggu rada kering. Oke, coba kita cek kembali pada sebelah IC power ya. Jadi kalau misalnya di area CPU kita nggak saya buatkan video ya karena memakan waktu. Ini aja udah 16 menit. Seperti biasa kita tempelkan untuk min ya ke ground. Nah, ini masih konslet ya guys, masih konslet. Ini masih konslet yang 3 ini ya. Nah, ini yang di sini konsletnya udah hilang. Oh, udah normal ini ya guys. Jadi ini kapasitor ini udah normal. Cuman detek di sini masih short ya kalau min plusnya ini. Kalau kita balik, ya udah hilang. Oke, coba kita cek PSU.
Kalau misalkan masih stok ke 0,2, berarti CPU ini harus direbel ya. Rebel memakan waktu. Nanti gampang dilanjut lagi aja. Yang penting tata cara mencari konsletnya udah saya jelaskan ya. Ini tidak ada konslet di sebelum tekan pencet power, tidak ada konsumsi arus bocor ya. Coba kita nyalakan. Hasil sama ya, berarti ini indikasinya adalah pada bagian CPU ya. Bisa dari kakinya renggang, minta di ACP angkat cetak ulang ya, terus pasang. Ya, ini CPU. Jadi kapasitor yang tadi short itu belum tentu konslet ya. Jadi bisa dari kaki dalam IC itu nyambung ya. Oke, semoga bisa dipahami. Jangan lupa bantu like dan klik subscribe. Silahkan tanya-tanya. Cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya. Nah, ini rada hangat di area sini.